Oke saudara, mari kita buka di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara, kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya baca ayat 1, saudara jawab dengan suara keras ayat 2. Saudara, malam hari ini saya rasa saya akan banyak kesaksian, dan saya berdoa supaya kita belajar dari satu kesaksian kepada kesaksian. Sebenarnya firman Tuhan ini saja berisi seluruhnya adalah kesaksian. Amin. Dan Tuhan berkata, saudara, belajarlah saudara dari kesaksian saudara, karena kesaksian hidup itu membuktikan siapa Tuhan. Dari kesaksian hidup kita belajar bagaimana mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara, dan pada waktu kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, saya percaya Allah kita itu Allah yang setia. Saudara, saya di dalam hidup saya tidak pernah melihat bahwa dia mengingkari janji. Saya tidak pernah melihat bahwa dia gagal. Saya tidak pernah melihat bahwa dia tidak bisa menepati apa yang dia sudah janjikan. Tetapi beberapa orang berkata, "Bu, kenapa banyak nubuatan dalam hidup saya belum terjadi? Kenapa ada banyak janji tapi saya tidak pernah merasakannya?" Saudara, kalau ada sesuatu yang tertunda, itu bukan dari Tuhan, saudara, tetapi karena kesalahan kita. Karena perjanjian itu selalu dua sisi. Amin. Ada sisi Tuhan, ada sisi kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan seringkali orang Kristen hanya menantikan bagian Tuhan, dan dia lupa melakukan bagian dia. Ini yang membuat banyak nubuatan tidak digenapi. Saudara, nubuatan Allah yang paling jelas contohnya di Alkitab adalah membawa setiap orang Israel masuk tanah Kanaan. Amin. Tetapi di tengah jalan mereka berontak. Mereka menggerutu. Mereka melawan Musa. Mereka pengen kembali ke Mesir, saudara. Dan akhirnya sebagian besar dari mereka tidak pernah mencapai tanah Kanaan. Saudara, dan ingat, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Kenapa ada banyak orang cuma dengar janji, tetapi tidak menikmati janji? Karena mereka berlaku seperti orang Israel, tidak melakukan bagiannya. Saudara, hari-hari ini saya senang-senang mengingatkan anak Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan penuh kasih, dan saya berkata amin. Betul? Tapi jangan lupa loh, Tuhan itu suka ngitung loh. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara, Tuhan menghitung kesalahan saudara. Memang Allah mengampuni, tetapi dia hitung gerutuan dan pemberontakan orang Israel. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, sudah 10 kali engkau memberontak, karena itu mereka tidak bisa masuk. Saudara, dan seringkali kita lupa ini. Saudara, jangan harap tiba-tiba Tuhan berkata sama saudara, sudah 8 kali loh lu berontak, gitu ya. Masalahnya Tuhan itu sukanya diam-diam tapi ngitung. Setiap kali saudara berontak 1 kali, berontak lagi 2 kali. Saudara ya, jangan sampai. Allah itu memang panjang sabar. Sabar. Beda. Dia maha kasih. Artinya kasihnya tidak terbatas. Tapi kalau dia panjang sabar, artinya panjangnya ada batasnya. Kesabarannya ada batasnya. Dan pada waktu saudara kita terus bermain-main dengan dosa, terus bermain-main dengan pemberontakan, terus bermain-main dengan kepahitan, satu titik, maka kita kehilangan apa yang Allah sediakan buat kita. Dan malam hari ini saya sungguh-sungguh berharap bahwa saudara tidak pernah kehilangan apa yang Allah sediakan buat kita. Saudara, yang kedua, Allah suka menimbang. Alkitab berkata, mene tekel ufarsid, ditimbang dan didapati terlalu ringan. Saudara, ada banyak anak Tuhan ditimbang. Saudara, mereka banyak sekali didapati terlalu ringan. Saudara, hari-hari ini saya sangat sedih melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan berjatuhan. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan, saudara. Saudara, dan saya berkata, Tuhan jagai saya begitu rupa. Saya tahu saya tidak lebih baik dan tidak lebih kuat dari mereka. Tapi jangan sampai kita didapati terlalu ringan. Kenapa kita didapati terlalu ringan? Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti kenapa orang bisa didapati terlalu ringan. Saudara, Alkitab, apapun yang engkau buat, kalau engkau di luar aku, maka semuanya adalah sia-sia. Nah, banyak dari kita tanpa sadar melakukan sesuatu di luar Tuhan. Saudara, kita mungkin pelayanan tapi di luar Tuhan, hanya untuk kepentingan kita,
hanya untuk kemegahan kita, maka itu sia-sia. Mungkin saudara sibuk cari duit, tapi di luar Tuhan, untuk supaya rumah baru, mobil baru, istri baru. Saudara, di luar Tuhan, sia-sia. Saudara, karena itu hari-hari ini, biarlah Tuhan menimbang kita dan didapati kita berarti. Karena itu mari kita baca firman Tuhan, dan kita mau malam ini menjadi malam mujizat buat setiap kita. Amin. Saudara, kita mulai Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 9. Syuk doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, yang pertama, kalau kita ingin melihat mujizat dan ingin ada dan mengalami mujizat itu, saudara, kita lihat ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ini adalah yang pertama. Saudara, kalau kita menantikan Tuhan, pasti kita akan melihat mujizat. Amin. Saudara, pertanyaannya, ya, seberapa kita mau menantikan Tuhan? Saudara, contoh yang real aja. Orang bilang, gimana sih menantikan Tuhan? Tunggu, cuma itu, simple tapi susah. Saudara, ada seorang ibu, dia teman saya baik, saudara. Saudara, anaknya pada waktu itu mau masuk SMA. Saudara, dan saudara tahu masuk SMA itu tidak murah, saudara, untuk sekolah Katolik atau sekolah Kristen. Saudara, dan dia tahu dia harus bayar cukup mahal. Saudara, anaknya berkata, mama, pokoknya mama tahu kan saya mau masuk sekolah. Mamanya berkata, ya mama juga pengen kamu masuk sekolah. Tapi mamanya bilang, aku tidak akan utang. Apapun, saya akan menantikan Tuhan bertindak. Saudara, anaknya hari-hari demi hari, sampai gurunya ultimatum, kalau hari ini tidak bayar uang pangkal, maka tidak bisa masuk sekolah. Saudara, anak itu dari malam sudah nangis. Dan anak itu berkata, mama tidak sayang saya ya? Apa susahnya sih ma utang? Ya buat saya sekolah. Saudara, tapi ibu ini berkata dengan lembut sama anak ini, kamu harus tahu, mama sayang kamu, tapi mama lebih sayang Tuhan. Kalau Tuhan berkata tidak, atau Tuhan berkata kamu setahun tunggu tidak sekolah, mama percaya Tuhan beri yang terbaik. Bisa tidak kita punya seperti itu? Saudara, bisa tidak kita menantikan Tuhan sampai kita percaya, sekalipun yang dia sodorkan kelihatannya negatif, sekalipun kelihatannya dia berdiam, kita bisa tidak bilang, aku tetap percaya dan aku akan tetap menantikan Tuhan. Saudara, akhirnya sampai pagi tidak ada pertolongan. Saudara, dan anak ini sudah nangis bilang, mama saya malu kan tidak sekolah. Saudara, dan mama ini berkata, ayo kita pergi sekolah. Saya akan temui guru kamu dan bilang bahwa saya belum punya uang. Terserah kebijaksanaan dia, tapi mama tidak akan pernah hutang. Mama akan tunggu pertolongan Tuhan. Saudara, dan pada waktu dia berjalan ke sekolah, saudara, sampai di pagar sekolah, ada sebuah mobil yang sudah lewat. Tiba-tiba mundur lagi, set, turun. Dan tiba-tiba ibu ini berkata, bu, ternyata teman gerejanya. Berapa minggu ini saya cari ibu, tapi kita selalu tidak ketemu. Dan ibu ini berkata, ada apa?
Tuhan bilang sama saya untuk memberikan ini. Tapi karena seminggu ini tidak ketemu, jadi saya cuma taruh ini terus amplop di dalam tas saya. Tapi tadi pagi waktu saya lewat, tiba-tiba ini kepala kayaknya noleh deh. Ya. Ada siapa sih? Dan tiba-tiba saya lihat, lah itu ibu yang disuruh Tuhan untuk saya berikan. Saudara, dia mundur, dia kasih saudara, dan uang itu saudara tepat untuk mencukupi semua kebutuhan, karena Allah tidak kasih. Simple saudara, menantikan Tuhan sampai titik terakhir. Seringkali yang membuat anak-anak Tuhan tidak bisa saudara, dia menantikan Tuhan, tetapi pada waktu besok Allah buat mujizat, hari ini dia berhenti menantikan Tuhan. Saudara, yang membuat masalah, seringkali anak-anak Tuhan cukup menantikan Tuhan, dan sebentar lagi Allah buat mujizat, dia berontak dan marah dengan Tuhan. Saudara, yang seringkali terjadi, pada waktu tinggal 1 jam Allah buat mujizat, kita mencari pertolongan kepada manusia, mengandalkan kekuatan kita, bahkan kepada dukun atau apapun juga, padahal Allah sudah siap untuk memberikan yang terbaik buat kita. Malam hari ini, biar dalam hati saudara dan saya berkata, Tuhan, buat aku menantikan Engkau, mampukan aku, mampukan nantikan Engkau sampai titik darah penghabisan, mampukan aku bertahan dan berkata, Tuhan, aku mau ada di sini kalau Engkau melawat aku. Amin. Saudara, Alkitab berkata, celakalah engkau, hai Yerusalem, karena engkau tidak tahu pada waktu Allah melawat engkau. Dan ini yang sering kali terjadi. Saudara, pada waktu Allah melawat, Allah datang dengan segekat sukacita, damai, kesembuhan, kesehatan. Kita tidak ada di situ. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang ada pada waktu Allah melawat kita. Saudara, kesaksian yang kedua, saudara, tentang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, pada waktu itu ada seorang, ini juga termasuk teman saya. Saudara, ini anak dari kecil, itu ditolak oleh orang tuanya. Saudara, tidak tahu siapa, tidak jelas. Dan ibunya mengandung dia dalam usia yang sangat muda. Kemudian ibunya memberikan kepada neneknya atau omanya. Saudara, dan anak ini dipindah dari satu tempat ke satu tempat. Saudara, dia tidak pernah kenal kasih ibu. Dulu bahkan dia berkata dan berpikir bahwa ibunya itu tantenya, saudara. Tapi setelah dia mulai dewasa, dia tahu bahwa itu ibunya. Saudara, dan kemudian anak ini mulai kenal Tuhan. Dan pada waktu dia kenal Tuhan, dia mulai berdoa supaya Tuhan memulihkan keluarganya. Saudara, pada waktu dia berdoa untuk Tuhan memulihkan keluarganya, tiba-tiba saudara, ibunya ini mengalami stres berat sampai gila. Ibunya teriak-teriak. Saudara, kalau malam jam 12 ketakutan, dia lihat banyak setan. Dia stres, teriak-teriak. Saudara, dan pada waktu itu teman saya ini baru berusia 17 tahun. Saudara, dan saat itu semua keluarganya berkata, Bu, lu gila. Kamu mau enggak ngerawat? Kalau enggak, kita masukin aja rumah sakit jiwa. Saudara, dan saat itu dia berpikir, saya enggak pernah dirawat dari kecil. Saya enggak pernah minum air susunya. Saya enggak pernah disuapin. Buat apa sekarang saya merawat dia? Dia bukan ibu kok buat saya. Ngasih uang jajan aja enggak pernah. Saudara, tetapi saya mau berkata, saat itu Tuhan berkata, ini waktunya engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini waktunya untuk engkau membalas setiap kebencian dengan kasih. Ini waktunya untuk mengalahkan setiap kemarahan dengan pengampunan. Saudara, kadang-kadang kita menunggu dan menantikan jawaban Tuhan. Kita menunggu dan kita berpikir tiba-tiba Tuhan buat orang-orang di sekitar kita jadi baik. Kita menunggu untuk pemulihan dan kita berpikir tiba-tiba uang datang dalam hidup kita. Kita menunggu mujizat dan kita pikir tiba-tiba saudara, kita menjadi kuat dan luar biasa.
Tapi hari ini saya mau berkata, kadang-kadang jawaban doa itu dibungkus dengan kertas koran. Kadang-kadang jawaban doa itu dibungkus dengan sesuatu malapetaka. Saudara, jawaban doa itu dibungkus dengan sesuatu yang rasanya sangat mengerikan. Dan hari ini menjadi pertanyaan, apakah engkau berani menerima yang buruk dari Tuhan? Ayo berkata, masakan kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, pernah mau menerima yang buruk dari Tuhan? Saudara, dari Tuhan tidak pernah ada yang buruk, tetapi saya berkata bungkusnya bisa buruk, dalamnya tetap kemuliaan. Dalamnya saudara emas murni, luarnya bisa kertas koran. Dalamnya saudara bisa pemulihan, luarnya orang stres, saudara. Bisa macam-macam, saudara. Dan pada waktu anak ini mengambil keputusan untuk mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan, saudara, dia mulai pegang ibunya. Dia berkata, ya, saya akan urus dia. Saudara, malam kalau ibunya ini teriak-teriak, ini anak peluk, saudara, dia suapin ibunya makan, karena seringkali ibunya tidak bisa makan. Kadang-kadang disuapin makan, dimuntahin, saudara. Dia cuci bajunya, saudara. Dia berkata, dia nangis sembari nyuci. Dia berkata, Tuhan, ibuku tidak pernah nyuci bajuku. Tapi Tuhan berkata, ini kekristenan. Kekristenan adalah membuat kita mampu memberi sesuatu yang bahkan kita tidak pernah terima. Saudara, kenapa? Karena kita mungkin tidak terima dari manusia, tapi kita terima lebih dari Tuhan. Amin. Saudara, itu kekristenan. Kita dimampukan berperang dengan senjata yang berbeda. Banyak orang berperang dengan senjata yang sama. Artinya begini, suami marah, istri marah. Anak teriak, mamahnya ikut teriak. Saudara, kalau misalnya saudara terjadi, itu namanya bukan peperangan, itu namanya saudara keributan. Tapi kalau saudara lihat yang namanya peperangan, saudara, ya, tapi lebih zaman sekarang, ya, yang itu kuno, saudara, itu kuno. Tapi peperangan zaman sekarang kan, saudara, ya. Kalau saudara Jepang pada waktu itu mengirim bom-bom, saudara, ya, ke Pearl Harbor, saudara, Amerika balasnya langsung apa? Nuklir. Beda kan? Jeder, habis langsung. Baik. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita ini, saudara, ya, lawannya namanya marah, kita langsung kasih bom damai sejahtera, just berhenti. Amin, saudara, ya. Yang lebih dahsyat dong, jangan yang sama kekuatannya. Nah, ya, kalau istri nih datang nih, ya, ngomel-ngomel, suami jangan bentak dong, langsung peluk, bilang halo darling, cium, pasti dia. Kekuatannya harus lebih dahsyat. Amin. Kalau anak nih rewel, jangan mamanya ikut rewel, saudara, ya. Begitu anak rewel, angkat, nyanyiin supaya tenang. Amin, saudara. Kita ini harus punya kekuatan yang lebih. Kalau enggak, kita ini enggak pemenang, saudara. Saudara, dan 3 tahun ini anak berdoa. 3 tahun anak ini berdoa, saudara, untuk ibunya, saudara. Dan pada suatu titik di mana dia sudah sangat letih, dia Tuhan, aku udah kuat lagi. Dia tidur setiap malam jam 2, jam 3, saudara. Tapi di titik di mana dia sudah habis, di mana manusia angkat tangan, maka Tuhan itu turun tangan. Amin. Saudara, hari itu pada waktu dia sudah habis jam 3 pagi, dia nangis di depan ibunya. Tiba-tiba ibunya sadar, dan dia langsung, saudara, saat itu langsung berkata, mau terima Yesus enggak? Ibunya bilang, iya, terima Yesus, saudara, ya. Dan sejak itu semuanya dipulihkan. Saudara, kadang-kadang kita tidak pernah mengerti jalan Tuhan. Saudara, seringkali saya merasa bahwa Allah bawa saya sampai titik ujung di mana saya berkata, saya tidak bisa lagi. Tuhan berkata, betul. Pada waktu kekuatan manusiamu habis, maka engkau tahu yang terjadi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua adalah anugerahnya. Amin.
Saya suka lagu itu, semua hanya anugerahnya. Karena saya sadar, makin hari makin sadar, bahwa tidak ada yang kita bisa andalkan, tidak ada yang kita bisa banggakan. Sungguh-sungguh semua adalah anugerahnya. Saudara, tapi hari ini saya mau berkata, pada waktu engkau menantikan Tuhan, jangan tolak pemberian Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak orang pada waktu dia menantikan sesuatu, dia menantikan pemulihan, tiba-tiba saudara ada yang sakit, dia berkata, Tuhan, aku minta pemulihan, kenapa engkau berikan sakit? Saudara, saya tahu beberapa keluarga berdoa supaya keluarganya, suaminya dimenangkan, supaya suaminya diselamatkan, dan tiba-tiba Tuhan kirim jawabannya, bangkrut, saudara ya. Dan mereka marah dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, kami minta keluargaku diselamatkan, bukannya bangkrut. Tapi Tuhan berkata, nak, jangan tolak dulu pemberianku, karena bungkusnya sekali lagi bisa kertas koran, tapi di dalamnya ada emas yang luar biasa. Amin. Hari ini biar saudara menjadi bijaksana dalam menantikan Tuhan. Ada banyak orang kehilangan mujizat karena mereka tidak tahu bagaimana menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan dengan hati yang percaya, nantikan Tuhan dengan sabar, nantikan Tuhan, saudara, dengan penuh penyerahan, maka mujizat akan saudara lihat dan saudara nikmati. Hal yang kedua kita lihat, saudara, di dalam ayat yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Maka banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara, hal yang kedua, kekuatan yang kedua untuk melihat mujizat adalah di dalam puji-pujian. Kekuatan yang luar biasa, saudara, pada waktu kita mulai menyanyi buat Tuhan, bermazmur buat Tuhan. Saudara, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, saudara ya, sudah lama sih, 2 tahun yang lalu mungkin. Pada waktu itu, saudara, kami dengar di mana-mana di Bekasi, saudara ya, itu gereja-gereja mulai ditutup, saudara. Mulai terima surat ancaman, saudara. Bahkan ada satu kompleks, saudara, di mana 10 gereja ditutup, karena mereka memang gereja-gereja itu tidak pakai izin gereja, tetapi pakai rumah demi rumah, saudara. Dan itu ditutup, saudara. Itu semua barang-barang dikeluarkan, itu dibakar, saudara. Kemudian, saudara, dari grup-grup tertentu, saudara, dari saudara-saudara kita itu mulai jalan, saudara. Mereka membuat banyak sekali kegiatan memporak-porandakan. Hari itu, saudara, saya didatangi dengan 2 orang dari pemerintahan, tentara, RT, RW, dan sebagainya, saudara. Dan mereka berkata kepada saya, Bu, menurut hikmat saya, lebih baik tutup dulu untuk sementara. Saudara tahu bahwa di tempat kami saya melayani rumah singgah untuk anak-anak pemulung, anak-anak jalanan. Saudara, di mana orang-orang itu datang, dapat makan, saudara, kemudian belajar, saudara ya, belajar tambahan matematika, fisika, saudara. Dan kemudian setelah itu, saudara, mereka menyanyi, menyembah Tuhan, kemudian mereka pulang. Itu setiap hari. Mulai dari Selasa sampai Jumat, saudara, ada 12 tempat di mana kami setiap hari mengadakan itu. Di satu tempat itu ada sekitar 500 sampai 800 anak. Saudara, ada 5.000 anak, saudara, yang kami tangani, saudara. Dan kemudian dari antara mereka yang terbaik, saudara, tes yang terbaik kami masukkan sekolah, saudara. Sekolah yang sedang kami bangun, saudara. Sekolah ini 50% itu kami berikan gratis untuk anak-anak ini. Dan kami tidak memberikan gratis itu cuma sekedar gratis, tapi mulai dari seragam, buku tulis, ballpoint, saudara ya, sampai buku pelajaran, semua kami kasih. Sehingga mereka bisa datang, saudara, dan mereka bisa menikmati pelajaran yang terbaik, saudara. Dan Tuhan sedang buat itu, dan Tuhan sedang lakukan banyak hal, sekolah ini maupun rumah singgah ini. Saudara, kami baru buka yang baru. Dalam seminggu, saudara, yang datang sudah 81 orang, 100% saudara sepupu. Saudara, kami buka di tempat yang lain, saudara, baru 2 bulan, yang datang sudah 250 anak, saudara. Dan 50% adalah saudara sepupu. Saudara, Allah sedang bergerak dengan luar biasa, saudara. Ya, saudara, tahun ini saya ini sedang ditarik begitu rupa iman saya oleh Tuhan.
Tahun lalu untuk membiayai semuanya ini, saudara ya, untuk membiayai 12 rumah singgah dan pelayanan-pelayanan lain, setiap bulan kami membutuhkan 250 juta. Setiap bulan. Jadi kami tidak punya donatur tetap, tapi kami punya, saudara, bank yang tidak pernah tutup 24 jam, namanya Bank Surga, saudara ya. Setiap kali kami butuh, saudara ya, saya tinggal berdoa, mau jam 2 pagi, jam 5 sore, jam berapapun, setiap kali saya butuh, saya angkat tangan, saya berkata, Tuhan, kami percaya, ya, ini proyekmu, ini rencanamu, dan engkau sanggupkan. Saudara, dan Allah tidak pernah berhutang. Saudara, sampai sudah 5 tahun ini Tuhan cukupkan. Ya, tahun pertama kami cuma butuh sekitar 10 juta, sampai akhirnya tahun kelima kami butuh, saudara, setiap bulannya, saudara, 250 sampai 300 juta. Saudara, tetapi sejak kami mendirikan sekolah, ya, untuk operasional sekolah saja, saudara, kami butuh 60 juta setiap bulan. Saudara, dan kemudian sekarang kami sedang bangun sekolah, dan saudara, setiap bulannya kami butuh 1 M untuk pembangunan sekolah. Saudara ya, nah banyak orang berkata, kenapa sih Bu buru-buru? Masalahnya begini, tak ceritain ya. Masalahnya begini, saudara. Saudara, masalahnya sekolah yang kami dirikan ini sudah sampai kelas 5 SD. Dan kalau saudara tidak berdiri nih sekolah, ya, kelas 6-nya berarti nanti ini Juli kelas 6 mereka naik kelas 6. Kalau tidak ada, kalau kami itu punya sekolah tapi tidak punya gedung sendiri, tidak punya bangunan sendiri, maka berarti kami tidak boleh mengeluarkan ijazah, karena itu peraturan pemerintah, saudara. Jadi karena itu mau tidak mau kami harus dirikan sekolah. Dan kalau orang tanya sama saya, Bu, kapan jadinya? Juni. Saudara ya, orang bilang Juli Bu, 4 bulan jadi apa? Enggak tahu, pokoknya jadi. Saudara, kalau orang daftar nih, anak-anaknya daftar, tanya semua kan, Bu, nanti kita pindah kemana nih? Ya kan mereka tahu nih, harus pindah, tidak ada tempat lagi, rukonya sudah sempit, tidak ada tempat lagi. Pindah mana? Gedung baru. Mereka lihat, jadi Bu, 4 bulan jadi. Saya bilang ya. Terus mereka nanya, yang lebih luar biasa pada waktu nanya, saudara. Saudara, waktu Januari kita bikin open house, ya, pada waktu itu pembangunan baru mulai tiang pancang. Terus mereka bilang gini, jadi Bu, 4 bulan jadi. Mereka tanya, Ibu punya uang berapa sampai berani menjamin bahwa dalam 4 bulan jadi? Saya bilang 100 juta, bengong semuanya, saudara ya. Dia bilang, Bu, proyek ini berapa juta? 10 M. Ibu punyanya berapa? 100 juta. Lah kok berani? Berani, banknya tidak pernah tutup, saudara ya. Saudara, ini proyek luar biasa, saudara. Ini proyek luar biasa. Dan banyak orang tanya sama saya, kenapa mesti gede? Ya, bilangnya kita beli aja, bangun aja yang kecil. Saya bilang nggak bisa, karena peraturan untuk SD itu harus 4.000, saudara. Itu baru bisa diakui, saudara ya. Untuk SMP harus 3.000 meter persegi baru bisa diakui, saudara. Jadi mau ndak mau, saya ndak sok kaya, mesti punya tanah 12.000, saudara ya. Baru sekolah itu dari TK sampai SMA punya hak untuk diakui, saudara. Dan itu mesti dibangun, saudara. Karena itu mesti kami butuh 10 M. Saudara, dan hari-hari ini, saudara, iman saya sedang ditarik begitu rupa sama Tuhan. Saudara, saya bilang, Tuhan, kalau dulu setiap bulan 300 juta, aku itu beriman. Jujur, saudara ya. Dulu setiap bulan 300 juta, itu saya udah gak mikir. Saudara, itu bisa mantap banget di sini. Beres, pasti bisa. Tapi begitu sekarang, setiap bulan saya butuh 1 M 300. Dalam hati ini masih kata saudara. Saya mikir, Tuhan, gitu ya. Setiap pagi bangunnya lebih seru lagi, Tuhan, itu loh, saudara ya. Belum lagi kalau arsitek saya sudah telepon, kontraktor telepon bilang, Bu, uang tinggal 10 juta. Saya makin teriak, Tuhan, itu loh, saudara ya. Saudara, tidak ada jalan lain selain saya teriak. Saudara, tapi saya mau bersaksi, saudara. Mulai dari Desember tutup 1 M lewat, Januari 1 M lewat, saudara, Februari barusan lewat 1 M lewat. Tadi pagi saya telepon arsitek saya, Pak, masih berapa uangnya? 300. Ini bisa bertahan berapa? 2 minggu. Lumayan, nafas dulu 2 minggu. Saudara ya. Saudara, tapi saya tahu Allah itu luar biasa. Amin, saudara ya.
Ya, kalau hari-hari ini Allah sedang menarik saudara, sedang membawa saudara dalam lompatan iman, sedang mengajak saudara untuk melakukan yang besar, mari katakan amin. Yes. Ya. Saudara tidak mau cuma saya yang lari kan? Saudara tidak mau ketinggalan kan? Saya mau berkata, ada yang besar di depan kita. Amin. Amin. Yes. Gitu saudara ya. Percaya yang besar ada di depan kita. Ini waktunya anak Tuhan tidak buat yang biasa-biasa, tapi anak Tuhan sedang Tuhan bawa lari untuk buat yang luar biasa. Saudara, itu yang sedang terjadi. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu. Ya, kadang-kadang di dalam hati saya berkata, Tuhan, gimana mungkin? Saya bilang mungkin. Setiap kali pikiran saya berkata, ya, duit 1M besar, siapa bilang kecil? Saya bilang, ya. Saudara, setiap kali orang berkata, bahkan bendahara saya itu yang paling suka nakut-nakutin saya. Ya. Saudara, karena itu saya mau berkata sama saudara yang bendahara, ya, jangan gerogoti iman gembalamu, tapi dukung iman gembalamu. Ya. Ya. Amin, saudara. Ya. Saudara bendahara saya tuh kadang-kadang gini, malam-malam gitu ya, jam 10 telepon saya, Ci, katanya ya, tinggal sedikit, Ci, katanya ya, wah ini udah mau habis, Ci. Saya kalau dia udah ngoceh 10 menit, saya bilang gini, stop, 10 menit saya biarin kamu mengeluarkan unek-unek. Ya, kenapa? Kalau tidak boleh mengeluarkan unek-unek nanti katanya gembala sadis. Ya. Jadi mesti dong ya, dalam psikolog juga berkata unek-unek perlu dikeluarkan. Jadi saya bilang 10 menit kamu boleh mengeluarkan unek-unek. Tapi setelah 10 menit saya bilang gini, daripada engkau meracuni saya dengan keraguan-raguanmu, dengan ketidakpercayaanmu, sekarang 10 menit dengarkan iman saya, supaya kamu tertular dengan iman saya. Ya. Jadi setelah 10 menit dia ngeluh, sekarang gantian 10 menit saya ngomong. Saya bilang, kalau dari zaman dulu, pada waktu kita butuh 30 juta, Allah tidak pernah diamkan. Pada waktu kita butuh 50 juta, Allah tidak pernah terlambat. Pada waktu kita butuh 300 juta, Allah tidak pernah terlalu miskin. Sekarang pada waktu kita butuh 1M, Allah juga tidak pernah terlambat. Biasanya kalau dia udah dengar saya begitu, dia langsung bilang begini, amin, amin, amin. Terus dia bilang gini, benarlah, Ci, daripada saya tidak percaya, mendingan kita sepakat, ya, karena orang yang sepakat menerima yang besar dari Tuhan. Amin. Jadi istri-istri, kalau suamimu punya iman besar, jangan gerogoti dengan ketidakpercayaan. Ya. Ingat, daripada menggerogoti lebih baik sepakat. Amin. Ya. Jadi kalau sebentar lagi pendeta saudara bilang kita mau beli sebelah jebol, bilang apa? Amin. Ya. Kita akan buat yang besar. Saya rasa sekian sangat kurang, saudara ya. Perlu 3 kali lagi lebih besar. Ya. Jadi kita percaya Allah bisa buat yang besar di tengah kita. Nah, saudara, kembali soal puji-pujian. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, polisi datang, tentara datang, saudara, lurah RT datang dan berkata, Bu, menurut hikmat saya, lebih baik ibu istirahat saja. Tutup dulu untuk sementara, karena suasana sedang sangat tegang. Terus saya bilang, sampai berapa lama? Mereka bilang, enggak tahu. Saya tanya lagi, kapan mau nyerbunya, Pak? Enggak tahu. Lah kalau enggak tahu ngapain ngomongin saya? Ya, tapi saya nggak ngomong begitu, saudara. Di depan mereka saya manis banget, saudara ya. Di depan mereka saya bilang terima kasih, Pak, buat nasihatnya. Ya. Tapi kemudian saya berkata, Pak, kalau ya Pak, saya memutuskan untuk tetap jalan dengan resiko saya sendiri. Saya tahu Bapak sangat baik, Bapak sangat bijaksana, Bapak menasihati saya. Tapi kalau saya mau teruskan, ya, dengan resiko saya sendiri, karena kasihan Pak, anak-anak ini siapa yang mau ngasih makan? Siapa yang mau ngajari mereka kalau saya tutup? Akhirnya mereka semua bilang, Bu, jangan salahkan kami kalau terjadi apa-apa. Saya bilang, iya. Bahkan mereka akhirnya terus terang, kalau misalnya ya Bu ya, Ibu diserbu pun, kami tidak berani buat apa-apa loh Bu. Kami kalau dipanggil, ini istilahnya saudara, dia berkata,
kami tidak akan buat apa-apa loh. Karena kami tidak mungkin melawan saudara sendiri. Saya bilang, saya mengerti, saudara. Kalau saudara sudah ada di tempat itu, apa yang saudara mau buat? Tapi saat itu kami ke atas, saya ke atas, saudara. Kami rapat, saya bilang, ini yang ada di depan kita. Dan saya berkata, kita berdoa. Berani mati tidak buat Tuhan. Saudara, dan saya bersyukur semua yang bergabung dengan saya. Mereka berkata, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau terpaksa kami mati, biarlah terjadi demi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, kami tahu Tuhan bisa buka jalan. Saudara, dan kemudian kami berdoa, Tuhan berkata apa? Mulai dirikan tembok puji-pujian. Saudara, Tuhan berkata memuji, bersorak, menari sekeras-kerasnya. Saudara, kami lakukan itu. Kami memuji, bersorak, menyanyi sekeras-kerasnya. Kami udah lebih dari orang gila kali, saudara ya. Pakai suitan, saudara ya. Wah, pakai semuanya. Kami pakai bendera, loncat-loncat, saudara. Saudara, saya berkata, Tuhan, kami mau berbuat, memberi yang sebaik-baiknya. Saudara, dan selalu, saudara, setiap kali, saudara, banyak orang bertanya begini kepada saya, kenapa sih Tuhan mau kita teriak sekuat tenaga? Saya bilang, itu cuma salah satu ekspresi. Karena Alkitab berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Karena itu salah satunya nyanyi. Pada waktu kita menyanyi, kita bisa memberikan seluruh kekuatan kita kepada Tuhan. Nah ya, dan sesudah itu, saudara, kita akan lihat bagaimana iblis gemetar mendengar nyanyian kita. Amin. Kita lihat tadi dikatakan, dan orang menjadi apa, saudara? Takut. Ada sesuatu kuasa dalam puji-pujian. Ya, orang-orang kuat, kuasa kegelapan akan menjadi takut. Pada waktu engkau menyanyi dengan iman, pada waktu engkau bersorak dengan iman, pada waktu engkau mengatakan dengan iman. Karena Alkitab berkata, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saudara, kalau saya menyanyi nih misalnya, saya berkata, tuayan, saya itu tidak cuma segini sekedar kayak anak kecil ngikutin. Saudara, ada banyak orang berpikir, nyanyi diem aja tuh ya, begini aja. Saudara, salah besar. Alkitab berkata, saudara, apa yang kita buat itu menunjukkan iman kita. Salah satu cerita di Alkitab, pada waktu itu Elisa sudah tua. Ya, dan kemudian seorang raja datang dan berkata, Bapak, tolong bantu aku menghadapi orang Aram. Kemudian Elisa berkata, nih, tanah, pukulkan ke tanah. Saudara, mungkin raja ini berpikir begini, ini udah tua nih, pikun. Orang minta didoain, malah suruh pukul lagi panah ke tanah. Ini gawat nih, ya udah sakit, udah tua nih, susah. Tapi nggak diturutin payah, ya kan? Jadi nabi, ya, dan ya udah deh, pukul deh. Alkitab berkata, ini raja memukul dengan separuh hati. Dia mukul cuma 3 kali. Dan Elisa marah besar. Dia berkata, seharusnya kamu memukul dengan segenap hati 5-6 kali, maka Aram akan habis sama sekali. Tapi karena memukul dengan separuh hati dan cuma 3 kali, maka cuma 3 kali kau menang dan juga tidak besar kemenanganmu. Saudara. Jadi apa yang engkau buat itu merupakan tindakan profetik. Amin. Jadi kalau saudara nyanyi dia, tuayan besar, tuai, ambil itu, bawa itu, dan itu akan terjadi. Kalau saudara berkata iblis terkapar, saya nggak suka nyanyi. Kita buat iblis gemetar, ngapain cuma gemetar? Saya suka bilang kita buat iblis terkapar. Amin. Dan pada waktu engkau berkata iblis terkapar, itu akan terjadi kalau engkau melakukannya, saudara. Pada saat kita nyanyi bilang perkat datang, ambil itu dalam iman, maka itu akan jadi, saudara. Pujian itu punya kuasa kalau engkau lakukan dengan iman, saudara. Dan saat itu kami melakukan seperti itu, kami nyanyi, kami lakukan. Pada waktu kami berkata tembok itu berdiri, kami nyanyikan, tidak ada yang bisa bertahan melawan kami. Kami lakukan. Pada waktu kami berkata hujan berkat, kami percaya sungguh diberkati. Pada waktu kami berkata ada belas kasihan, damai sejahtera, sukacita, kasih mengalir, kami nyanyikan. Saudara, dan tiba-tiba saudara itu lewat, hari-hari itu lewat.
tiba-tiba Jumat jam 10 malam. Saya masih ingat tiba-tiba saya ditelepon orang. Dan mereka berkata, Bu, diserbu. Dia bilang, lebih dari 200 orang sudah jalan. Mereka bawa darah ayam disebar. Mereka teriak-teriak, mana yayasan? Mana yayasan? Saudara, dan saat itu saya bilang, terus kita mau apa? Ya, kita bilang, tinggal tenang dan percaya. Hari itu hati saya damai. Saya bilang, Tuhan, saya perlu datang ke sana enggak? Tuhan bilang, enggak, diam. Tinggal tenang dan percaya. Saudara, dan mereka mulai jalan. Saudara, itu telepon terus kerangkering di rumah saya. Bilang, Bu, makin dekat. Bu, makin dekat. Coba ya saudara, kalau bayangin jam 10 malam kerangkering terus makin dekat saudara ya. Saudara ya, untungnya saya tahu persis mana suara Tuhan, mana suara hati saya. Saudara, saya tahu di satu sisi suara Tuhan berkata, tinggal tenang dan percaya. Tapi hati saya udah makin dekat, saudara ya. Saudara, dan biar bagaimanapun saya pemimpin. Kan gak lucu, saudara ya, kalau anak buah terjadi sesuatu. Saudara, dan itu makin dekat dan makin dekat sampai akhirnya itu di depan yayasan kami persis. Saya, saudara ya, itu telepon bunyi, sudah di depan 200 orang. Saudara, terus saudara, saya mikirin mau apa. Tapi jam 12 malam tiba-tiba telepon bunyi lagi dan berkata, mereka bubar, hendak masuk. Saudara, rupanya mereka itu keliling cari yayasan kami, tidak berhasil menemukannya. Kemudian mereka itu bisa di depan tepat yayasan kami, itu tempatnya lapang, saudara ya. Jadi terasnya itu besar. Jadi mereka itu buka, mereka duduk di situ. Dan dari orang yang marah, saudara, tegang, ya, bawa golok. Pada waktu mereka duduk dan sampai di teras kami, tiba-tiba itu suasana semua berubah. Mereka bisa guyon, cekakak-cekikik di depan yayasan kami. Mereka tidak tahu kalau itu yayasan yang mereka cari. Saudara, mereka ngerokok di situ, santai, ngobrol rapat 1 jam. Saudara, yang di dalam di kita kebot-kebotan. Ya. Mereka itu ternyata nggak tahu kalau itu yayasan yang mereka cari, saudara. Mereka duduk di situ, mereka cuma merasakan santai, sukacita, ya, mereka ngerokok, ngobrol, ketawa, dan setelah 1 jam mereka bubar jalan, pulang, saudara. Mereka berkata, tidak ketemu yayasannya, pulang aja yuk, katanya, saudara ya. Padahal mereka duduk di depan yayasan kami, di teras kami. Tapi pada waktu itu kami tahu, puji-pujian itu membutakan mata mereka. Dan puji-pujian itu merubah hati mereka. Dari hati yang keras jadi hati yang lunak. Mereka dari yang marah menjadi sukacita. Saudara, kalau orang yang lihat itu, orang tuh banyak yang jadi saksi mata lihat, tapi mereka tuh tidak berani bergabung. Semua lihat dari jendela masing-masing, saudara. Karena orang-orang di sekitar itu kan semua kenal kami. Orang-orang di sekitar situ anaknya sering dititipin ke kami. Jadi semuanya itu melihat, saudara. Mereka ngintip dari jendela. Mereka semua berkata, itu aneh. Dari orang yang begitu beringas duduk di situ bisa ketawa. Dari orang yang marah duduk di situ bisa tiduran capek, katanya, saudara ya. Ada sesuatu yang berbeda, saudara. Dan saya mau berkata bahwa puji-pujian itu merubah atmosfer kita, memberikan satu suasana surga di mana semua bisa istirahat. Amin, saudara. Karena itu mari, kalau saudara di rumah, ya, saudara memuji Tuhan, saya percaya ada sukacita, damai sejahtera, ada mujizat di situ. Amin, ada mujizat. Saudara, karena itu kalau misalnya saudara punya toko sepi, nyanyi terus, ya, nanti kan datang rame, rame pasti, saudara. Ya, jangan kalau sepi ngomong gini, kok sepi ya, kok sepi ya, kok sepi ya. 5 kali ngomong kok sepi, Tuhan bilang jadi. Mending kalau Tuhan yang bilang jadi. Ini loh, barisan iblis langsung bilang amin. Makanya saudara, ya, kalau misalnya di rumah ini saudara, anak-anak ini udah ribut rame, saudara ya, saudara mulai bilang anak nakal,
anak. Nanti yang amin siapa saudara? Iblis ya. Tapi begitu anak saudara lari-lari nakal, saudara bilang ini, anak manis gitu ya, anak hebat, mari duduk dekat mama. Nanti yang amin siapa? Malaikat ya, amin. Saudara tahu kata amin artinya apa kan? Ya dan terjadilah. Jadi kalau iblis bisa bilang amin, bisa. Dia bilang ya dan terjadilah. Ya, tokomu sepi. Ya. Saudara, karena itu jangan pernah keluarkan kata negatif, supaya pasukan malaikat iblis tidak bisa bilang amin. Loh, malaikat itu asalnya ya, iblis itu asalnya malaikat ya. Jadi yang namanya malaikat itu bisa malaikat dari surga, bisa malaikat iblis. Nah, saudara tinggal pilih, saudara mau diaminin sama siapa ya. Karena itu pilih yang positif ya. Kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapat yang namanya mukjizat, saudara ya. Kita lihat saudara ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara, yang ketiga adalah percaya atau iman. Saudara, Alkitab berkata, saudara, bahwa iman, saudara, itu membuat segala sesuatu, tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya, saudara. Poinnya cuma percaya, saudara. Kalau saya mau cerita tentang percaya, kadang-kadang saya kagum sama imannya anak-anak. Saudara, ada seorang anak teman saya, itu dia punya ikan mas koki. Ya, terus dia pulang sekolah. Ini mas koki kesayangan dia, peliharaan dia, anaknya baru umur 7 tahun. Saudara, pulang sekolah, saudara, tiba-tiba mas kokinya sudah ngambang di atas. Saudara, belum mati tapi ngambang di atas. Kalau saudara tahu ikan mas koki kalau perutnya sudah buncit, sudah ngambang di atas, itu sudah tidak tertolong, saudara ya. Itu sudah game over, saudara ya, istirahat, saudara. Nah, saudara, pada waktu pulang itu lihat anaknya itu, anak itu langsung nangis. Dia bilang gini, "Wah, gitu ya, ikan kokiku mati, Ma," katanya. Terus kemudian tiba-tiba tuh dia bisa tak berhenti, dia bilang gini, waktu hari Minggu ibu guru cerita bahwa Tuhan membangkitkan orang mati. Mamanya kan yang bingung, saudara ya, ini mau kemana? Diambil tuh ikan, anak umur 7 tahun. Dia bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus hidup. Saudara bayangin, sudah mau mati dikeluarin dari air, diangkat di udara. Kira-kira itu tambah mati atau tambah hidup? Saudara ya, saudara, terus diomongin, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Nah, tahu berapa lama, saudara, ikan itu diemak-emak, ditaruh di udara, saudara. Mamanya itu berpikir ini bukannya setengah mati lagi, udah game over beneran deh, udah lebih dari mati. Setelah berapa menit dia masukin, itu ikan koki gerak, balik normal, hidup. Itu loh, iman itu sesimpel itu, saudara ya. Iman itu enggak mikir ini mas koki udah mau mati, tak angkat, kena udara, tambah mati, itu kita kan. Tapi iman itu berkata, ya itu, iman itu membuat begitu simpel segala sesuatu yang rumit. Ya, kalau saudara berkata saudara punya iman, tapi masih ruwet di sini, belum iman. Misalnya nih contoh ruwet di sini, saudara berdoa minta pacar ya, Tuhan aku minta pacar, terus saudara mulai ngerti, hitung, umur sudah 28, belum dapat ya, saya hitam, ada yang mau enggak ya, misalnya ya, udah hitam bulat lagi gitu ya, contoh itu ya, ada yang mau enggak ya. Nah, itu kalau mikir di sini ini namanya enggak iman ya, karena saudara enggak simpel, saudara ngerti? Iman itu harus jadi simpel, saudara. Kadang-kadang ada orang yang bilang, Tuhan tolong, saya minta supaya engkau bayari utang saya. Tapi mikir, utang sama siapa lagi ya? Loh, saya mau minta dibayarin utangnya. Tapi mulai mikir, saudara ya, utang sama siapa ya yang bunganya lebih rendah, gitu ya. Saudara terus mulai mikir lagi, ya, saya minta sama siapa ya? Terus kalau ke gereja dilihatin satu-satu, kira-kira tipenya yang mana yang gampang ngasih duit. Kalau seperti itu, saudara ya, itu namanya bukan iman ya. Saudara belum simpel. Saudara, iman itu percaya, titik.
Kalau ditanya caranya gimana, ya nggak tahu. Kapan datangnya, ya nggak tahu. Pokoknya jadi aja. Ya, iman itu simpel. Amin. Bisa berkata iman itu simpel? Jadi kalau nanti pikirannya mulai muter-muter, bilang, punya iman, gitu ya. Otak itu perlu dimarahin kadang-kadang. Amin, saudara ya. Saudara kira saya itu tidak sering marahin diri saya sendiri? Sering banget, saudara ya. Saudara nanti kalau kadang-kadang saya sudah mulai mikir, kadang-kadang ini sampai bisa kepikir gini, ini donatur semua sudah ngasih, apa enggak bosen ya ngasih saya, gitu ya. Kadang-kadang kita kan bisa mikir gitu. Tapi kalau saya sudah mulai mikir macam-macam, saya gini, stop, saya bilang gitu ya. Iman itu simple. Saya selalu berkata begini, yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan yang terbaik. Yang saya tidak bisa kerjakan, itu urusan Tuhan. Amin. Simple itu saja. Kalau engkau belajar percaya simple, maka engkau akan lihat mujizat Tuhan. Engkau akan lihat mujizat Tuhan. Saudara, hal yang kedua, saudara, di dalam iman, Alkitab berkata, saudara, bahwa iman itu timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Saya masih ingat pada waktu saya di Belanda, saudara. Pada waktu itu seperti yang berapa kali saya saksikan, saudara, saya itu macet, saudara, sudah 4 tahun. Jadi selama 4 tahun saya cuma sampai tingkat 2, saudara. Dan di sana punya peraturan 6 tahun itu harus selesai, atau paling banyak 7 tahun lah, tambah dengan tugas akhir, karena itu S2, saudara. Jadi kami punya waktu 6 sampai paling banyak 7 tahun, saudara. Dan saya sudah 4 tahun tingkat 2, saudara. Nah sekarang berarti saya tinggal punya 2 tahun lagi. Itu untuk tingkat 2, karena tingkat 2-nya belum selesai loh, saudara. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 bersama tugas akhir. Itu mustahil. Saya bilang itu mustahil bin mustajab, saudara ya. Tak mungkin. Saya itu sampai sudah dipanggil sama dosen saya. Panggil sama dosen saya dan dia berkata begini, saya dengar di Indonesia itu orang kalau menikah muda-muda. Saya bilang, iya Pak, kenapa? Saya lihat kamu itu tidak mungkin menyelesaikan sekolah, pulang aja deh kawin. Saudara, dia itu udah ngusir terang-terangan, cuma terlambat. Saya sudah kawin saat itu, saudara. Saya sudah menikah, saudara. Saya menikah itu di usia yang sangat muda, jangan diikutin ya. Saya menikah usia 22, saudara. Kenapa? Karena Tuhan suruh saya menikah. Pada waktu itu Tuhan berkata, Tuhan kasih saya jodoh, dan Tuhan berkata karaktermu harus dibentuk. Karena itu engkau harus masuk dalam pernikahan. Saudara, pada waktu saya menikah umur 22 itu booming ya. Semua orang gempar pikirnya saudara saya MBA. Saudara tahu MBA ya? Ya, pokoknya hamil sebelum menikah. Padahal saya enggak, saudara. Saat itu saya sampai 7 tahun kemudian baru saya punya anak, saudara. Saudara, saat itu Tuhan suruh saya menikah karena Tuhan berkata karaktermu itu harus dibentuk. Saya ini orang yang keras kepala, saudara ya. Saya enggak mau kalah. Saya selalu merasa bisa sendiri, dan itulah yang menyebabkan saya harus menikah. Karena pelajaran pertama dalam pernikahan saya adalah tunduk sama suami, saudara ya. Buat yang pria itu tidak masalah, buat wanita seperti saya masalah besar. Ya, kalau suami saya bilang warna coklat itu bagus, saya bilang biru itu bagus. Saudara, kalau suami saya berkata saya suruh diam di rumah, saya bilang tidak bisa, saya punya agenda sendiri. Tapi itu proses tersendiri, kapan-kapan saya cerita, saudara ya. Adalah mujizat besar saya bisa tunduk sama suami ya. Saudara, tapi saya melihat bagaimana Allah memproses saya. Dan pada waktu itu dia guru saya menyuruh saya pulang itu berkali-kali. Karena dia melihat tidak mungkin dalam 2 tahun, saudara, saya akan bisa menyelesaikan. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata jelas kepada saya bahwa kalau aku sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau aku sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kemudian ada satu ayat yang dia berikan pada waktu saya menyelesaikan saat-saat terakhir. Itu ayat yang di dalam Roma dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga, karena dia tahu Allah sanggup menggenapi janjinya. Saudara, dan saat itu saya ganti nama Abraham dengan nama saya. Saya berkata sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Iin percaya juga, karena Iin tahu bahwa Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Saudara, ayat itu saya tempel di semua sudut rumah saya. Ya, jadi mau ngaca, saudara, kaca saya di situ ada ayat itu gede. Jadi pada waktu ngaca saya ngomong, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Iin berharap juga. Ya, Iin percaya juga. Ke kamar mandi itu ayat ada lagi, ya, saudara. Ke meja gambar itu ayat ada lagi. Saudara, itu saya ucapkan sampai di sini mantap. Mantap, saudara. Saya tahu dan tahu Allah sanggup menggenapi janjinya.
Saudara, sejak itu saya dulunya saudara ya, saya buat ujian itu paling 3. Itu pun do re mi fa, tidak nyampe sol nilainya. Nah, saudara, tetapi pada waktu itu saudara, saya ambil ujian, sekali ujian itu bisa 7-7-nya masuk. Saya bisa ambil ujian 10-10-nya masuk. Saudara, saat-saat itu saya melihat bagaimana mujizat Allah. Saudara, saya itu rasanya udah jalan itu bersama Tuhan. Ya, benar-benar bersama Tuhan. Kalau saudara tanya bagaimana saudara bisa ujian 10-12 bisa masuk semuanya, saudara, itu sudah, kalau ujian sudah kayak, jujur aja saudara ya, kayak main sulap saudara. Saudara, itu kalau saudara sekolah di sana, satu mata pelajaran itu bukunya bisa 3 atau 4 tebal-tebal segini saudara. Dan kemudian kalau saudara mau pelajari satu-satu itu tidak mungkin bisa. Jadi kalau mau ujian, saya taruh semua buku di depan, terus saya doa nyembah Tuhan. Tuhan, besok yang keluar halaman berapa? Begitu saudara mainnya. Tapi yang sekolah boleh niru saudara, itu belajar kepekaan, enggak apa-apa. Tuhan kasih baik, Tuhan tidak jawab, belajar semuanya. Ya dah, gampang tuh saudara ya. Nah saudara, saat itu, tapi Tuhan tahu saya tidak punya waktu saudara, saya tidak punya waktu. Dan biasanya Tuhan bicara saudara, ya, halaman sekian, itu besok yang keluar. Saya cuma belajar itu, besok yang keluar persis yang itu. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ini yang mana yang keluar? Tuhan cuma ngomong begini, ya, ke sekolah, di sekolah itu ada perpustakaan, saudara, dan Tuhan bilang, ambil ujian tahun sekian, pelajari itu. Saudara, kadang-kadang kalau udah kepepet nih sehari ujian 3, saya cuma ngambil ujian yang Tuhan bilang, misalnya ujian tahun 75 gitu ya. Saya ambil ujian tahun 75, saya fotokopi, saya bawa ke rumah, saya cuma ngapalin nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C gitu. Cuma gitu saudara. Saudara, besok nanti ujian udah begitu aja. Saudara, ya keluar saudara, Tuhan tidak tahu. Kemarin kalau tidak salah nomor 1A, nomor 2B gitu saudara ya. Itu masuk semuanya, semuanya. Tetapi saya sampai hari-hari ini saya selalu berkata, Tuhan, kau itu spektakuler. Ada satu ujian saudara, ujian favorit saya. Sampai hari ini saya bahagia sekali dengan ujian ini. Saudara, ini ujian sejarah. Pokoknya ini favorit saya. Saudara, sejarah di sana itu dalam 3 bahasa. Perancis, Inggris, dan Jerman. Dan tidak ada yang saya bisa ngerti lah. Inggris pas-pasan, Perancis tidak mudeng, Jerman apalagi. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya mau baca juga percuma, tidak ngerti kok. Saya bilang begitu ya saudara. Dan kemudian saya berkata, sudahlah Tuhan, saya ujian. Besoknya ujian multiple choice. Tuhan, waktu itu saya udah nanya, Tuhan yang mana, pelajari sebelah mana, Tuhan diam aja. Ya udah, saya ujian multiple choice saudara ya, tahu yang pilihan ganda. Saya tinggal bilang ujian kepekaan, tidak masalah saudara. Tinggal pertama 1, Tuhan apa? Diam. Ya udah, 2 apa? Diam. Saudara, pada waktu Tuhan diam, saya bilang, aduh Tuhan, ya sudahlah, saya bersyukur saja. Saudara, kalau Tuhan diam, tinggal pakai yang lain. Apa? Insting. Saudara, jadi saya baca yang kelihatannya bagus, saya coret. Yang saya baca yang kelihatannya bagus, saya coret, saudara. Selesai sudah, saya tulis jawaban saya, saudara ya, saya keluar. Di luar sudah dibagiin jawabannya saudara, saya cocokin ya, saya lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3 saya cocokin. Dari berapa itu, kurang lebih 100 soal kalau tidak salah. 100 soal saudara, tidak ada satu pun yang betul. Saudara, itu ujian favorit saya saudara. Sampai hari ini saya bersyukur sekali untuk ujian itu menyukakan hati saya. Saudara, saya berpikir sudah tidak ada satu pun yang betul, dan saya pilih mengucap syukur. Saya bilang terima kasih Tuhan, haleluya, karena itu ujian terakhir. Dan kalau saya tidak lulus kali itu, saya mesti ngulang tahun depan. Saya tidak bisa. Saya harus lulus tahun itu karena saya mesti dapat ijazah tahun itu. Saudara, dan kemudian pas hari pengumumannya itu biasa ditempel, saudara ya. Dan kemudian pada waktu ditempel, teman saya bilang, lu dapat 6. Kaget saya. 6. Saya lihat benar saudara, Indriati, nama saya komplitnya Indriati Cipto Purnomo. Iin itu nama kecil saya saudara ya. Tidak pernah ada di paspor dimanapun, tidak ada saudara. Tapi tidak tahu kenapa semua orang memanggil saya Iin. Ya saya setuju saja saudara. Dan nama saya itu Indriati Cipto Purnomo saudara ya. Waktu itu saya keluar Indriati Cipto Purnomo 6. Saya bilang, kok bisa 6 saudara. Saking penasarannya saya ke atas, ke bagian komputer. Di sana selalu habis diperiksa oleh guru, ditaruh di bagian komputer, dijadiin ditaruh di situ buat bukti, dan kemudian masuk ke komputer, masuk langsung ke ijazah kita.
Saudara, dan saya lihat, ambil punya saya lihat itu dicoret semua, seret, semua dicoret. Memang tidak ada yang betul kok, saudara. Tapi pada waktu nulis 0, rupanya gurunya kelebihan buntut, seret, 0. Itu ujian favorit saya sampai detik ini, saudara. Kalau saudara lihat ijazah saya, nah ijazah saya keren loh, S2, saudara ya, Master of Architect, keren kan saudara ya. Ditulis sejarah, tapi pakai bahasa Inggris dong ya, sejarah history, saudara ya, sejarah arsitektur, saudara, ditulis itu 6, saya tahu maksudnya, 0 kelebihan buntut. Sampai detik ini, saudara, itu menyukakan saya. Saya tahu satu hal, bahwa hidup ini karena iman. Amin, saudara, iman. Gak ada yang mustahil kok, saudara ya. 0 pun jadi 6, saudara. Gak mustahil. Saudara, kalau saya mau cerita tentang mujizat, tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya sudah lihat bagaimana kalau saudara punya iman, saudara bisa berkata, memperkatakan firman, sampai saudara mantap di sini. Kenapa banyak orang tidak punya iman? Karena dia kurang memperkatakan firman. Ya, karena hidupnya ini yang dia dengar, saudara ya, itu tentang kerusuhan. Dia dengar kekhawatiran. Dia dengar laporan-laporan yang buruk. Saudara, imannya makin kecil, makin kecil. Tapi pada waktu saudara mulai mau lihat bagaimana imanmu itu bertumbuh, pompa dia dengan firman. Amin. Pompa. Terus ucapkan firman. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita lihat yang selanjutnya, yang terakhir. Yang terakhir dikatakan, saudara, ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara, ketaatan adalah kunci untuk mujizat. Amin. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara, pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta, dia kasih lumpur, dia bilang pergi ke kolam Siloam. Loh, kenapa sih? Kenapa sih kok mesti udah pakai lumpur, udah belepotan jalan coba ke kolam Siloam? Coba. Yesus itu iseng ya. Coba orangnya marah bilang begini, gak usah pakai kolam Siloam. Siapa punya aqua tak siram, bersihin. Nggak jadi. Tapi pada waktu dia jalan dalam ketaatan, terjadi sesuatu. Amin. Pada waktu Naaman datang, dikatakan masuk berendam 7 kali. Saudara, kalau dia berkata tidak mau, 5 kali cukup, tidak terjadi. Saudara, ketaatan itulah yang mendatangkan mujizat. Ada banyak orang punya masalah dengan ketaatan. Pertama, ketaatan yang tertunda bukanlah ketaatan. Ketaatan yang tidak lengkap bukanlah ketaatan, saudara. Nah, ada banyak anak Tuhan ini dua. Mereka menunda dan mereka tidak lengkap. Karena itu seringkali mujizat tidak datang dalam hidup kita. Saudara, belajarlah berani melakukan dalam ketaatan. Sekalipun itu aneh, sekalipun itu rada-rada gitu ya, kadang-kadang tidak masuk akal. Barusan ini saya mendengar kesaksian, ada orang, saudara ya, yang peternakannya kena flu burung. Dia punya peternakan, saudara, ayam di sebuah kota di Jawa Tengah sana. Saudara, yang sebelah kanan mulai kena habis, saudara. Yang sebelah kiri mulai kena habis, saudara. Dan kemudian pada waktu dia mulai ayam dia kena 1, dia berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan dia. Tuhan bilang, nyanyi sekeras-kerasnya. Coba saudara bayangin ya, ini semua pegawainya bukan orang Kristen, berdiri di depan nyanyi sekeras-kerasnya. Saudara, pasti pegawainya mikir, stres, gejalanya kelihatan ya. Saudara, tapi pada waktu dia nyanyi, saudara, ini ayam sehat, tidak ada satupun yang tertular. Padahal sudah pertamanya sudah disuntik segala macam, tetap kena. Saudara, akhirnya dia pintar, daripada dia nyanyi terus pakai kaset diputerin, saudara ya, 24 jam, saudara, itu kaset pujian, saudara. Dan benar, saudara, sampai wabah itu berlalu, semuanya tidak ada yang kena. Orang datang tanya, kenapa Pak? Nyanyian pujian. Tapi coba saudara ya, punya ayam, kandang ayam, saudara bilang, demi amannya kupasangkan pujian. Belum tentu. Kenapa? Kalau saudara tidak disuruh dalam ketaatan, itu tidak terjadi. Yang ini lebih nyentrik lagi. Orang punya pabrik mebel, dia kirim saudara ke Amerika.
Saudara, dan pada waktu itu dia mesti ekspor ke Amerika karena pesanan, tapi sesuai dengan perjanjiannya sampai di sana harus dalam keadaan bagus. Dari Semarang itu dikirim dulu ke Jakarta, sampai di Jakarta dikirim lagi. Pada waktu sampai di Jakarta, saudara, tidak tahu apa yang terjadi dengan perpackingnya. Saudara, pada waktu dia lihat itu kondisinya, saudara, mebelnya itu mulai retak, mulai pada retak. Beberapa itu, saudara, itu mulai sentet, saudara tahu ya, kayak terbuka sedikit. Saudara, dia nangis karena dia tahu dia akan diklaim jutaan, saudara. Ya, jutaan, ratusan juta itu dolar, saudara. Dia nangis, dia bilang, Tuhan, tidak bisa. Saya tidak tahu kenapa bisa begini, yang salah di mana tidak tahu. Dia bilang, Tuhan, aku ini bukan bangkrut lagi, sudah habis kalau ini diklaim. Ya, karena saudara tahu orang Amerika itu yang cacat misalnya 2 atau 3 itu bisa semuanya diklaim, saudara. Itu mau dikembaliin tidak mungkin, saudara. Waktunya udah tidak mungkin, saudara. Dan saat itu Tuhan cuma bilang apa? Ludahin, ludahin dalam nama Yesus, tutup. Nah loh, kalau saudara dengar yang seperti itu, kira-kira saudara bilang apa? Ini suara Tuhan atau iblis ya? Ini dukun atau apa ini? Saudara, tapi saat itu dia tiba-tiba dia cuma ingat ludahin. Tuhan bilang seperti aku meludahin orang yang apa itu, Tuhan meludah ke tanah, mengaduk tanah dan orang buta. Tuhan bilang, aku akan buat mujizat. Saudara, dia ludahin itu, coba di depan anak buahnya semua, coba, tutup, cekrek. Anak-anak bilang, ada apa ini? Tidak tahu, dalam nama Yesus tutup, udah kirim, katanya ya, sekel kirim. Saudara, sampai di sana singkat cerita, orang bilang perfect, bagus semuanya. Saudara, dan anak buahnya tanya semuanya, Pak, itu ludah pakai santi mandraguna apa? Dia bilang ketaatan. Saudara, ketaatan. Saudara, dalam hidup saya sudah melihat hasil daripada ketaatan. Banyak, saudara, banyak. Saudara, pada waktu saya pengen beli bus, Tuhan suruh saya menabur semua keuangan kami. Pada waktu itu kami punya keuangan tidak banyak. Tuhan suruh tabur semuanya, saudara. Tapi pada waktu kami nabur, Tuhan kembalikan utuh, saudara. Kami bisa beli bus baru. Saudara, pada waktu kami mau beli tanah untuk pembangunan sekolah, tanahnya aja sekitar 1,7 M, kami tidak punya uang. Tuhan bilang, saudara, waktu itu Tuhan bilang sama saya, masuk ke tanah itu, doa di situ. Saudara, padahal itu tanah lumpur loh, saudara, sampai segini lumpur, rawa tanahnya. Tuhan bilang masuk ke situ, doa di situ. Saya bilang pasti deh ditonton orang saya. Itu tanah terbuka loh, saudara. Ya kalau itu tertutup gitu enggak masalah, terbuka. Saudara, dan benar, saya dengan berapa orang waktu itu, saudara, kami mulai jalan masuk, saudara, mulai satu orang naik sepeda berhenti, saudara ya. Orang kampung keluar, saudara. Anak-anak kecil mulai tanya, ngapain? Saya bilang doa dalam hati, Tuhan ya. Saudara ya, saya mulai jalan masuk, saudara ya, saya udah pakai celana panjang, udah komplit lah pasar di sini. Udah begitu Tuhan bilang, nah sekarang berlutut menyembah di sini, mati aku dalam hati ya. Dan pasti jadi tontonan besar, kan benar saudara. Begitu saya mulai berlutut di situ, angkat tangan, itu mobil pun berhenti parkir. Lihat kami, saudara, orang kampung keluar, saudara ya. Semua mengelilingi tanya, ada apa bu? Ada apa bu? Katanya, saudara ya. Saudara, saya bilang doa, doa. Saya bilang gitu, ini tanah mau kami beli, didoakan dulu. Saudara ya, sudahlah, kami berlutut, nyanyi, nyembah, nyanyi, mengadakan pengakuan. Saya baca, ini tanah menjadi milik kami. Sudah pulang, orang-orang mulai, setelah kami bubar, mereka ikut bubar. Pikir ada orang apa itu di situ, saudara ya. Itu benar loh, 3 mobil parkir, saudara, nonton kami di situ. Saudara, belum lagi sepeda motor, sepeda, dan anak-anak kampung menonton kami. Saudara, tetapi saya lihat, begitu saya selesai mendoakan itu, saudara, Tuhan kasih orang donatur itu datang terus dari gereja lain masuk semuanya, selesai semuanya ditutup jadi milik kami. Saya tidak berkata bahwa Tuhan selalu bikin yang aneh-aneh loh ya. Saya tidak berkata bahwa dia itu selalu aneh. Kadang-kadang orang mau jadi nabi jadi aneh dulu, saudara ya. Ini payah, tidak, saudara ya. Tidak begitu caranya. Ya, Tuhan kita itu normal, manusia. Saya juga normal, saudara. Tapi kadang-kadang dia bawa kita
dan tantang kita untuk mengikuti Dia di dalam ketaatan. Ya. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Saya tidak mau selesai saya berkhotbah, saudara menjadi aneh semuanya. Nanti saya tidak diundang lagi di sini. Ya. Tetaplah yang normal, saudara ya. Tapi kalau sekali waktu Allah bawa saudara ya, untuk melakukan di dalam ketaatan, perlu dicek dan dicek, saudara ya. Dan kalau itu benar, lakukan. Karena di dalam ketaatan ada mujizat. Amin. Oke, mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.